rapot mutu standar kelulusan di SDN 1 Godang menunjukkan rendahnya keterampilan berpikir dan bertindak mandiri. Untuk itu perlu dicarikan solusi segera, yaitu dengan peningkatan kompetensi guru dalam pemanfaatan infografis Canva melalui kegiatan IHT di SDN 1 Godang. Tahapan-tahapan dari RPK yang dilakukan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan bagaimana hasilnya kita saksikan berikut ini. Buat ke infografik itu akan lebih baik dengan konsep dulu. Misalkan nanti kita akan membuat metamorfosis, monggo nanti dibuat tuh kira-kira judulnya metamorfosis dulu. Bawahnya nanti ada metamorfosis kata misalkan. Kemudian tahapannya itu dengan konsep dulu. Boleh di buku tulis atau di lainnya monggo. Yang penting jenengan punya gambaran. Kira-kira yang akan saya tulis itu apa? Boleh juga dibuat atau yang lainnya monggo. Yang jelas kita punya gambaran, punya ngingrengannya dulu. Ibarat orang yang akan membangun itu punya gambar konsep arsitek itu apa sebenarnya? Sketsa dulu, kita punya sketsanya dulu. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan merancang infografik. Bagaimana caranya? Sampun kagungan akun di Canva, Bapak Ibu? Tidak? Nah, kalau belum, mari kita praktikkan bersama. Kita mulai dari nol. Bagaimana kita membuat desain, karena ini nanti sifatnya online, Bapak Ibu. Mohon maaf, Canva itu online. Tidak bisa kita kerjakan secara offline. Tidak bisa nih. Ya, semuanya full online untuk Canva itu. Penyimpanannya pun nanti juga online. Nah, untuk itu monggo koneksinya silahkan di laptopnya, silahkan dikoneksikan dulu. Yang benar laptop pakai handphone juga bisa, Pak. Tampilannya nanti sama juga. Produk yang dihasilkan pun nanti juga sama. Nah, baik Bapak Ibu, kita aktifasi dulu untuk login menggunakan Canva. Dan di sini akan lebih baik ketika panjenengan menggunakan email belajar ID. Kenapa? Karena di Canva itu di awal tadi sudah saya sampaikan, nanti ada 3 hal yang menarik dari Canva. Canva itu memiliki ribuan bahkan mungkin jutaan template yang tersedia, dan di situ sifatnya gratis. Tetapi bagi pengguna nanti kita memiliki 3 hal. Pertama, nanti bagi pengguna yang menggunakan gratis itu nanti template-nya juga terbatas. Kemudian yang kedua, nanti ada juga template-template yang menggunakan ada tulisan watermark-nya, Canva itu. Kemudian ketika panjenengan nanti pilih yang berbayar, boleh menggunakan seluruhnya, tapi ada pembayarannya sekian bulan gitu untuk 1 bulan. Dan di situ nanti konsekuensinya tidak ada watermark-nya. Nah, yang ketiga, ketika jenengan nanti menggunakan akun belajar ID, itu nanti jenengan mendapatkan Canva for Education juga, Canva untuk pendidik, dan di situ kita mendapatkan fitur-fitur yang gratis dan banyak untuk kita gunakan. Monggo sekarang Bapak Ibu bisa kita praktikkan untuk mengunduh Canva yang menggunakan handphone. Bagi yang menggunakan laptop tidak harus mengunduh aplikasi, cukup kita searching di Google Canva gitu saja. Kita praktikkan bersama Bapak Ibu. Monggo di tampilan sini bisa langsung kita ketik Canva. Nah, ketika panjenengan login ataupun klik Canva, pasti tampilannya nanti akan seperti ini. Ini belum sempurna, masih loading juga.
Nah, ketika sudah muncul seperti ini, sampai Bapak Ibu, buat, ini, halan-halan teman-teman, Canva, ya. Dengan klik Canva, ini koneksinya lancar, berbet-berbet. Oke, halan-halan Pak, dan Mbak. Oh iya, oke, koneksinya belum. J. Kemudian Canva terus teman, Canva, J. Nah, kalau sudah Bapak Ibu kan ada dua pilihan di pojok kanan atas. Itu antara masuk dan daftar. Bagi yang sudah memiliki akun monggo masuk, tapi bagi yang belum kita daftar dulu. Ini kita anggap dari 0 ya. Berarti kita pilih yang daftar. Monggo jenengan pilih yang daftar. Ini saya langsung masuk karena saya sudah terdaftar, sudah memiliki akun di sini Bapak Ibu. Bagi yang belum, tadi silahkan daftar dulu. Tampilannya apa Bu? Sudah punya. Oh, sudah punya juga. Oke. Bagi yang sudah, meskipun daftar, tapi nanti langsung diajak untuk masuk ke sini. Nah di sini di Canva itu nanti selain panjenengan bisa membuat infografis, nanti juga banyak karya yang bisa kita buat, termasuk flyer, nanti ucapan-ucapan apa yang sudah lagi Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan itu nanti bisa kita buat dengan Canva juga. Untuk promosi juga bisa ya Pak? Bisa banget dengan punya usaha apa produk-produknya nanti dikemas di sini bisa. Dan kalau di Canva itu tidak hanya poster saja, tapi nanti bisa juga dikemas dalam video, itu bisa. Nah hari ini Bapak Ibu sebagai contoh sifatnya umum, kita nanti akan membuat infografis seperti ini. Saya buat untuk contoh bersama, nanti kita memunculkan gambar ini, Sumpah Pemuda, kemudian pengertiannya, kemudian sejarahnya, tokohnya yang terlibat siapa saja, isi Sumpah Pemuda itu seperti apa, organisasi yang dulu turut apa istilahnya memprakarsai adanya Sumpah Pemuda itu apa saja. Kita nanti akan membuat infografis seperti ini Bapak Ibu, produk yang akan kita hasilkan di saat ini. Ini masih umum, tapi berikutnya besok hari Kamis dengan nanti di rumah konsep kira-kira materi apa yang akan kita kemas dalam infografis seperti ini. Dan dengan infografis singkat seperti ini, kita nanti bisa melihat, oh pengertiannya ini, sejarahnya ini, tokohnya ini, isinya ini, organisasinya ini, akan lebih menarik dan mengena di anak daripada kita sajikan dalam narasi yang panjang, paragraf itu. Dan ketika dibuka di WA, ini nanti tampilannya pas Bapak Ibu, satu ngebagi layar. Ini story itu gini, bagus, saya senang juga. Itu karena ini di laptop, maka tampilannya seperti ini. Sudah bisa login Bapak Ibu? Tampilannya sudah seperti ini. Oke. Nah, di sini sedikit kita lihat dulu. Di Canva ini berikut tampilannya tidak seperti ini Bapak Ibu. Kalau jenengan menghendaki yang Canva for Education, Canva pendidikan, itu ketika sudah login bisa dipilih harga. Bisa dipilih harga. Kemudian yang pendidikan, kita pilih yang pendidikan. Tetapi ketika jenengan tadi sudah Canva for Education pun Canva untuk pendidikan. Tapi yang belum silahkan dipilih daftar sekarang untuk guru. Tapi bagi yang sudah tadi monggo. Pada intinya sama Bapak Ibu, bedanya kalau untuk guru itu nanti banyak fitur yang sifatnya gratis, tidak ada watermarknya. Tapi kalau dengan menggunakan akun biasa yang bukan belajar ID itu biasanya nanti ada watermarknya.
Bagi sebagian orang juga tidak merasa terganggu dengan adanya watermark. Namun tulisan Canva sidik. Atau kita langsung pada beranda saja. Nonton nggih? Tampilannya sudah di Bapak Ibu? Nggih. Lah di sini tampilannya di sini nggih jenenge beranda. Rata apa dengan Nah, saya kenalkan dulu. Di sini nanti kita bisa membuat presentasi pendidikan, video pendidikan, infografis yang akan kita tekuni. Kemudian ruang poster ini juga bisa digunakan untuk cover buku. Itu saya juga biasanya membuat ini. Kemudian yang lainnya. Ini beberapa desain yang sudah kita buat. Jadi ketika kita membuat desain, itu nanti tidak hilang Bapak Ibu, ada di penyimpanan kita. Dan juga tidak memakan memori di laptop ataupun handphone kita, karena ini penyimpanannya di Canva. Ini beberapa yang saya buat. Ini contoh panjenengan yang akan kita buat dari ini. Ini kemarin saya membuat ucapan dari santri di SD saya. Ini hanya contoh saja, dan kedepannya masih tetap bisa kita edit, masih tetap bisa kita sesuaikan. Jadi di sini mungkin sinyalnya bisa ke loading. Nah, itu yang saya buat kemarin, contoh player, contoh yang lain. Pakai email pribadi boleh atau pakai email belajar ID. Sampel posisi di seperti ini Bapak Ibu. Boleh. Kita pilih bagian di sini tidak ada tulisan infografis dengan cari di Canva di sini infografis, kita enter dengan short di situ infografis, kemudian di enter. Dan mohon maaf, di sini sebetulnya template-nya itu banyak sekali. Template itu bahannya, ya, desainnya nanti akan banyak sekali. Di sini kita sudah disediakan oleh Canva, tinggal ngedit mawon. Ada ratusan bahkan ribuan seperti yang saya sampaikan tadi. Ada model-model seperti ini. Nah, ada banyak sekali contoh-contoh template yang nanti bisa panjenengan gunakan. Nah, kali ini Bapak Ibu, karena kita akan belajar bersama di satu template. Kalau hari ini mohon maaf, memang saya tentukan kita menggunakan satu yang sama. Tapi di hari Kamis saya berikan kebebasan. Jenengan senang warna hijau, warna biru, warna merah, warna hitam, warna putih, monggo. Tapi untuk kali ini kita membuat desain Canva dari satu yang sama. Saya kemarin itu untuk contoh memilih yang silakan dengan cari dulu Bapak Ibu. Yang hasil jadinya nanti seperti ini. Jenengan scroll ke bawah. Jenengan pilih dari sekian banyak template itu yang nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang hasilnya seperti ini sudah ketemu. Bukan panggil? Oke, dipanggil sini Bu. Ini kalau pada sini dari panggil atau apakah yang sudah kita gunakan? Tidak harus sama, mungkin Pak, lain materinya mungkin. Oke. Asalnya nanti saya berikan Bapak Ibu. Sampun Bapak Ibu, kita akan membuat untuk
asetnya saya kirim dulu. Saya dengan tidak harus download. Disiapkan dulu untuk template-nya, dan di sini nanti kan ada beberapa gambar. Ini sudah saya siapkan. Tunggu sebentar nih, untuk saya kirim ke Mas Wasit dulu, mungkin kesana kita bisa mendengar. Monggo, untuk asetnya di situ Bapak Ibu, ketika jenengan klik nanti akan muncul beberapa tampilan ini. Template-nya monggo disesuaikan mawon. Grup SD yang mana nih? Hari ini monggo menghendaki yang mana? Keren, Mbak. Oh, iya. Ini sudah dulunya ketika online memang seperti ini Bapak Ibu. Sebetulnya kita dimudahkan karena tidak harus membuat template, tapi di sisi lain juga koneksinya. Pun Bu. Oke, monggo jenengan sesuaikan template-nya yang seperti apa. Pak Dijan, foto apa ya? Kalau ada, Bapak Ibu silahkan menggunakan template yang ada yang sama seperti ini. Tapi misalkan mencari tadi kok tidak ketemu, monggo menggunakan template yang lain. Terus kita akan belajar bagaimana memasukkan gambar, bagaimana mengedit teks dan lain sebagainya, memberikan elemen-elemen yang lain. Nanti jadinya akan seperti ini Bapak Ibu, hasil akhirnya yang kita kehendaki di hari ini. Kalau ada yang sama seperti ini, misalkan tidak ada, jadi monggo jenengan menggunakan yang lainnya, desain yang lain, template yang lain. Tapi intinya nanti sama, kita membuat menggunakan Canva dengan template dengan konten isi yang saya sediakan dengan aset-aset itu. Mohon Bapak Ibu, jangan pilih template salah satu saja. Di sini banyak sekali, ya, ribuan. Yang ini gue apa? Apa? Yang ini gue mau. Ada gambarnya juga ketik yang grup dia. Gambarnya juga ada juga.
Gambarnya sudah saya siapkan, tetapi ketika panjenengan menghendaki sendiri searching nggih monggo. Monggo di-download dulu untuk gambarnya. Aset-asetnya di sini Bapak Ibu sudah saya siapkan beberapa gambar. Iya, itu drive. Iya, drive-nya Pak. Di grup SD. Ketika panjenengan sudah memilih template yang sesuai, monggo pertama kita tambahkan dulu untuk gambarnya. Pripun carane menambahkan gambar itu panjenengan lihat di sini Bapak Ibu ada unggahan, ada elemen, ada unggahan, ada teks, gaya, logo dan lain sebagainya. Kalau kita akan mengunggah gambar yang ada di laptop kita, maka kita pilih yang unggahan. Maka dengan pilih yang unggahan, tapi dipastikan yang ada di Google Drive tadi silahkan di-download dulu. Itu ada dua yang sudah saya remove BG-nya dan masih ada gambar yang utuh. Bedanya apa? Nanti pripun caranya ngilai background saya tambahkan. Pilih panjenengan dari Microsoft. Gambar-gambarnya ini Bapak Ibu sudah saya siapkan. Monggo jenengan pilih yang ada remove BG-nya saja. Artinya sudah tidak ada background lagi. Ini sudah di remove BG semua ya Pak? Halo? Ini sampun di remove semua? Belum Bu. Kalau yang sama itu yang satu belum. Yang sudah itu ada remove BG preview-nya itu. Belakangnya kotak-kotak itu yang transparan. Begitu terus saya buat kotak. Untuk lanjut ya lagi. Pertama jenengan masukkan gambar dulu. Caranya pripun? Ini tadi di-download dulu. Nanti kan hasilnya seperti ini. Berarti gambar yang itu tadi kita download dulu. Satu-satu atau seluruhnya jenengan download dulu monggo. Kita cukup klik kanan kemudian download. Kalau sudah di-download, kita kembali masuk ke Canva tadi. Lantas kita pilih yang unggahan, kemudian unggah media, unggah media. Terus jenengan padosi wau enten pundi unggah jenengan. Downloadannya. Kalau yang ada kendala bisa upload gambar Pak.
belajar untuk memasukkan gambar terlebih dahulu. Sudah itu nanti kita menambahkan atau mengedit tag. Monggo pun saja menambahkan, pun Bu. Oh, terkendala loading ya. Mriki oh sudah. Nggih, sip. Monggo, kalau sudah bahannya jenengan sesuaikan dengan judulnya. Oh, kita akan belajar Sumpah Pemuda. Pripun carane? Berarti ini kita double klik saja, terus di blok ini pun biasa ditulisi Sumpah Pemuda terus ganti. Langsung copy paste bisa. Kopas dari downloadannya. oh, di pastenya di sini nggak bisa. Ada banyak cara. Ya, Berarti ketika kita tidak ingin mengunggah, itu bisa di kopas. Geret. Kau ini ada ngetik tulisan yang geret. Kemudian link lain yang membantu kan di situ di apa Sumpah Pemuda di sini bagian bawah saya sertakan referensi. Referensi itu sumber kita memuat berita ini dari mana. Jadi kita tidak mengetik sendiri, tetapi kita mengambil data dari Wikipedia, Bapak Ibu. Sumpah Pemuda, pengertian dan sejarah. Pengertian, Sumpah Pemuda adalah suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Janji dalam Sumpah Pemuda tersebut bertujuan untuk membangkitkan semangat rakyat Indonesia, terutama para anak muda, untuk menegaskan kemerdekaan Republik Indonesia. Berikutnya sejarah Sumpah Pemuda. Awal mulanya Sumpah Pemuda terwujud karena adanya penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Atas inisiatif PPPI, Kongres dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat, sehingga menghasilkan Sumpah Pemuda. Adapun isi Sumpah Pemuda yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan ini adalah salah satu gedung museum untuk memperingati Kongres Pemuda yang kedua. Terima kasih. Terima kasih Bu sudah memaparkan hasil infografisnya, dan sama-sama kita yakini bahwa ini lebih menarik daripada narasi panjang ataupun dalam bentuk paragraf-paragraf yang ada di Wikipedia tadi. Tetapi kita juga tidak mengesampingkan Wikipedia karena data-data yang kita ambil itu kan berdasarkan dari sana. Hanya saja kita mengemas menjadi sajian yang lebih menarik. Dan ini pun juga bisa kita cetak dalam bentuk poster yang nanti bisa kita tempelkan untuk mailing atau papan informasi yang lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian untuk perwakilan dari peserta yang sudah mempresentasikan. Untuk selanjutnya cukup atau lanjut dulu Mas Mas? Ini saya cukup dulu. Sudah nanti tugas untuk menyiapkan. Oke. Baik, Bapak Ibu, dari saya cukup ya untuk kegiatan kita hari ini sebagai dasar kita bersama terkait dengan belajar infografis. Dan ini tadi sifatnya masih umum, artinya panjenengan dituntun untuk membuat model seperti ini.
Dan kedepannya saya memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada panjenengan untuk di rumah nanti ngengreng, istilahnya kita membuat sketsa skenario kira-kira nanti apa. Kalau ini tadi kan tentang Sumpah Pemuda, monggo nanti disesuaikan dengan kelas Bapak Ibu masing-masing terkait dengan materi. Karena nanti tagihannya dalam bentuk materi itu Mas Wajid ya, dipresentasikan di sana menjadi salah satu contohnya. Nanti kan adalah hasil presentasi dari Bapak Ibu semuanya. Monggo nanti disesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Kita ketemu lagi Kamis atau Sabtu? Kamis jam sama. Ya, nanti insya Allah hari Kamis kembali kita belajar bersama. Panjenengan menyiapkan di rumah tidak perlu membuat dulu, tapi hanya menyiapkan asetnya dulu ya, menyiapkan aset, skenario dan daya dukungnya. Nanti proses pembuatannya di sini bersama-sama. Nanti nggih? Dari saya cukup. Sebelum saya kira ada yang akan ditanyakan atau akan disampaikan Bapak Ibu, monggo. Sekap, Bu, ya, sekap. Saya kira cukup. Salah dan kekurangan dari saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sumber hari ini, luar biasa. Ternyata mudah sekali membuat infografis seperti punyanya Ruang Guru atau mungkin bimbel yang lain. Jadi dengan infografis ini anak bisa belajar mandiri di rumah karena PJJ ini, apalagi Pak. Jadi ketika diberi tugas membaca halaman sekian itu anak kesulitan. Tapi kalau kita berikan gambar infografis pembelajaran, anak-anak mungkin akan lebih tertarik dan lebih mandiri dalam belajar. Mungkin begitu Bapak Ibu, kita lanjutkan pertemuan berikutnya pada hari Kamis. Kita tutup pertemuan siang hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.